Berikutnya saya link Zoom sudah diberikan. Berikut bersedia mengikuti seminar sampai selesai ya, sampai nanti ada door prize. Apakah door prize itu nanti? Ya, sabar aja. Dengerin dulu topik-topik yang keren dan luar biasa ini, karena ini ngobrolnya asik banget nih. Kita sampai 2 jam ke depan ya. Nah, jangan kemana-mana. Lalu yang terakhir adalah di sesi webinar ini peserta boleh bertanya tentu saja, tapi selama pembicara ngobrol atau menjelaskan, peserta harus mematikan atau unmute ya di aplikasi Zoom itu. Jadi nggak boleh ada yang ngobrol. Gitu. Oke, nah jadi nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya ya. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian peserta webinar yang saat ini sudah hampir 60 ya, 60 peserta, alhamdulillah. Kita akan mendengarkan pembicara pertama, Bapak Ahmad Ihsan Nul Hakim, selaku Asisten General Manager Marketing Operation PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Oke, kepada Bapak Ahmad Ihsan, dipersilakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah, la nabiyya ba'dah. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam pada Nabi besar kita Rasulullah SAW Muhammad bin Abdillah yang namanya kita pakai di organisasi ini ya, Muhammadiyah. Sebagai pembuka saya juga mau informasikan bahwa saya termasuk keluarga besar Muhammadiyah juga, di mana dari zaman kakek saya, ayah saya adalah anggota Muhammadiyah. Tinggal saya belum dibikinin kartu anggotanya Pak, jadi mohon lapor kepada pimpinan supaya saya dikasih nomor anggota juga ya. Oke, mungkin sebelum saya perkenalkan materinya, saya mungkin upload dulu, mohon izin kepada Pak Brilian ya. Oke, apakah sudah masuk semuanya? Sudah bisa lihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Hari ini saya ingin memperkenalkan Yamaha Motor Indonesia, sekaligus juga ingin menawarkan kerjasama terhadap Bapak-Bapak sekalian, apa yang bisa kita buat untuk kolaborasi ya, demi kesejahteraan umat kita bersama. Pertama-tama saya perkenalkan dulu sejarah Yamaha. Jadi nama Yamaha itu sebenarnya nama orang ya atau marga yang kami ambil dari pendirinya yang bernama Torakusu Yamaha. Pertama kali memang beliau ini adalah teknisi ya, engineer, di mana dia memperbaiki organ dulu, satu-satunya organ di Jepang, punya katedral Jepang ya. Dan dia bisa memperbaiki. Setelah dia merasa bisa, dia buat tuh pertama piano sendiri, organ sendiri. Jadi mungkin kalau piano sampai sekarang ada merek Yamaha itu memang kita legendaris sekali ya, karena itu termasuk suatu sejarahnya bahwa Yamaha ini asal mulanya dari alat musik. Nah selanjutnya setelah berjalan beberapa lama ya, Torakusu Yamaha ini membuat pabrik alat musik, piano, flute, biola dan sebagainya. Generasi ketiga dari Torakusu Yamaha ini yaitu Genichi Kawakami. Ini kira-kira masa setelah Perang Dunia Kedua itu membuat core bisnis yang baru yaitu sepeda motor. Nah, mungkin kalau selama masa Perang Dunia Kedua ya terus terang ya karena seluruh industri di Jepang ini dipaksa untuk membuat alat-alat untuk kebutuhan perang, Yamaha itu buat salah satu komponen pesawat terbang, diantaranya mesin dan propellernya. Jadi baling-baling itu adalah dibuat di Yamaha. Nah setelah selesai Perang Dunia Kedua, ini mau diapain nih pabriknya segala gitu kan?
Akhirnya terbuatlah ide dibuat sepeda motor roda 2 waktu itu. Dan tahun 55 maka berhasil dibuat satu motor pertama merek Yamaha diluncurkan ke pasaran dunia, dan kita juga langsung mengujinya itu nggak tanggung-tanggung, 10.000 kilometer plus langsung ikut lomba balapan motor. Kalau dulu balapannya masih off-road ya, belum seperti MotoGP sekarang. Dan alhamdulillah kebetulan menang gitu ya, Yamaha. Setelah menang pertama, menang tingkat Jepang, menang tingkat dunia, terus kita sampai sekarang ada MotoGP. Ya alhamdulillah kita termasuk papan atas ya, dan sering mendapat kemenangan. Dan memang dari produksi pertama motor Yamaha yang namanya YA1 ini, atau disebut juga Dragonfly ya, itu selalu membuktikan ketangguhannya dengan menang-menang di setiap perlombaan. Selain itu juga kita juga membuat mesin-mesin lainnya, diantaranya mesin mobil Toyota itu kita juga buat di pertama kali tahun 60-an dulu. Sampai sekarang dipakai di mesin Lexus mungkin ya. Karena brand Yamaha ini adalah brand yang sporty, jadi Lexus menggandeng tim dari Yamaha untuk membuat beberapa komponen, bahkan mesinnya Lexus pun diberi logo Garputala. Nah, selanjutnya kita juga punya bisnis-bisnis usaha lain seperti selain sepeda motor ya, itu ada motorboat, ada traktor tangan, bahkan sampai ke microchip dan juga macam-macam. Nanti di materi akan saya jelaskan. Nah, filosofi dari Yamaha adalah kando, kurang lebih aksara Jepangnya atau aksara ya lebih ininya sih ke aksara Cina ya. Yaitu artinya memberi sentuhan pribadi kepada pelanggan dengan menciptakan produk yang bermutu dan pelayanan yang luar biasa melalui orang-orang yang terampil, penuh kehangatan, cepat dan akurat. Kurang lebih sepertilah. Jadi filosofi dari Yamaha adalah selalu mengutamakan pelanggan kami, ya terutama kita semua, termasuk pelanggan Yamaha, dengan produk-produk dan pelayanan yang terbaik. Jadi kalau bangsanya inovasi, pasti kita yang pegang dan selalu diberikannya dengan yang terbaik. Nah ini yang tadi saya jelaskan, kurang lebih Yamaha Motor Corporation itu produk-produknya ada seperti ini. Jadi kita juga sudah buat microchip ya, dan mesin-mesin terkecil ya, mikro, nano itu sudah kita buat juga. Kalau apa namanya sepeda listrik sih ada ya. Sekarang kan zamannya sepeda Yamaha pun sebenarnya udah lama dan itu dilengkapi dengan teknologi listrik elektrik juga. Kalau motorboat atau apa namanya powerboat itu kita di Indonesia khususnya ya, itu market share-nya 95% masa pasarnya kurang lebih. Jadi hampir seluruhnya di marine ini atau di kelautan ini memakai mesin-mesin dari Yamaha. Juga nelayan-nelayan kita itu pasti pakainya kebanyakan Yamaha. Karena itu market share kita 95%. Kita juga ada produk seperti ATV ya, power product, kemudian multi purpose engine seperti motor untuk pompa, motor untuk penggerak-penggerak lainnya ya. Dan kalau sepeda motor ini memang yang terbesar lah skupnya di Yamaha Motor Corporation. Dan untuk khusus Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atau disingkat IIM, kita berdiri di bulan Juli tahun 74, tepatnya tanggal 6 ya. Nah itu kita Yamaha Indonesia berdiri, artinya sudah 46 tahun. Ya nomornya Rossi ya, 46 ya. Sedangkan kalau tadi Yamaha Motor Corporation-nya tahun 55. Jadi sudah 75 tahun ya kalau Yamaha Motor Corporation. Nah selain itu juga di Indonesia kita ada pabrik yang kuda yaitu Yamaha Motor
Manufacturing West Java di tahun 2004 berdiri, tapi tahun 2015 kita merger kembali menjadi satu nama Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Fasilitas factory kami ada 2 di Pulau Gadung, itu kurang lebih 37 hektar, sedangkan di Kerawang ada 35 hektar. Produk utamanya adalah sepeda motor, generator, power product, dan alat-alat lainnya. Dan kita juga tersebar ya jaringan pelayanannya, baik itu penjualan, perawatan maupun suku cadang seluruh Indonesia. Kurang lebih ada 2.990 untuk yang after sales, sedangkan penjualan ada 1.517. Jadi kurang lebih ini perkenalan kami ya. Next. Nah, selain daripada perusahaan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing tadi, kita juga kerjasama dengan partner-partner lokal kami yang kami sebut adalah dealer-dealer utama atau main dealer. Ini terbagi beberapa wilayah. Nah, khusus di wilayah Jawa itu jaringan distribusi kami itu ditangani oleh kami sendiri yang istilahnya direct distribution system. Jadi kalau di Jawa terutama itu dealernya berhubungan sama Yamaha langsung melalui kantor-kantor perwakilan kami yang ada di bawah ini. Seperti DDS 1 untuk daerah Jabodetabek, DDS 2 untuk daerah Jawa Barat, DDS 3 untuk daerah Jawa Tengah, DDS Madiun Kediri untuk di daerah Madiun Kediri, dan DDS Bali untuk di Pulau Bali. Dan tambahan lagi di Sumatera ada 1 DDS-nya Jambi. Nah, selainnya itu adalah perusahaan-perusahaan partner kami yang sudah 30 tahun lebih kerjasama dengan kami yang membantu mendistribusikan produk-produk dan layanan kami. Nah, kalau melalui kami kan dealer langsung, kalau selain dari yang saya sebutkan tadi itu melalui main dealer yang bisa dilihat Bapak-Bapak lihat di layar screen-nya. Jadi dealer ini nggak langsung berhubungan dengan pabrik, Pak, harus melalui jaringan-jaringan network kami yang ada ini. Nah, untuk line up produk kita sangat banyak ya. Saya sendiri sudah nggak hafal pasnya ada berapa banyak sih tipe-tipe, tapi kurang lebih ini model-modelnya dibagi ada 3 kategori ya. Moped atau bebek itu kita ada MX King, Jupiter Z, dan Vega Force. Sedangkan line up Matic kita ada cukup banyak sekali karena motor Matic sekarang yang jadi tren ya. Kita ada keluarganya Mio ya, seperti Mio S, Mio M3. Sedangkan di keluarga Maxi kita ada NMAX ya, pertama kali yang terkenal. Kemudian ada juga X-Max yang besarnya. Ada Aerox, ada Soul GT, ada X-Ride, ada Lexi, ada Vino, dan Frigo. NMAX sendiri sekarang sudah ada launch yang baru ya, namanya Mio NMAX. Jadi udah generasi kedua NMAX. Nah, untuk sport kita masih banyak juga line up-nya, mulai dari R series ya, ada R15, ada R25, kemudian ada keluarga MT juga, MT15, MT25, ada Bison, kemudian ada yang baru adalah XXR 155 yang cukup klasik ya, dan juga WR 155 untuk penggemar dirt bike atau off-road ya. Dan tentu saja masih ada yang namanya Fiction yang legendaris sekali, motorsport yang kami yang paling laku setelah RX King zaman dulu ya. Nah, itu yang bisa saya perkenalkan. Nah, selanjutnya adalah mengenai teknologi mesin Yamaha ya. Mungkin kalau mau lebih jelas nanti bisa ditanyakan ke Pak Haji. Yang jelas Yamaha ini mesinnya nomor 1 adalah terkenal dengan efisien, 50% efisiensi full consumption-nya, dan powerful. Jadi bukan sekedar irit, tapi efisien, powerful. Ditambah lagi durable, atau istilah kita bandel ya. Nah, kenapa efisien? Ya artinya ini 50% lebih efisien konsumsi bahan bakarnya dibandingkan motor sejenis yang lain. Powerful kenapa? Yaitu kita punya teknologi yang mengurangi kehilangan tenaga dan
menggunakan pendinginan yang optimal. Sedangkan durability atau bandelnya itu kita punya yang namanya diacetyl cylinder. Diacetyl ini dia mengandung die casting silikon ya. Jadi silikon yang dibuat secara die cast dan juga forged piston. Yang ini sudah terbukti dari produk-produk kami yang sebelumnya ya, itu digaransi sampai 5 tahun. Nah setelah 5 tahun pun kita coba buka itu nggak mengalami penurunan kualitas sama sekali ya. Jadi waktu itu kita pernah terapkan di pertama kali dulu MX King ya. MX King setelah 5 tahun pakai itu kita kasih challenge siapa yang punya MX King sudah 5 tahun pakai boleh bongkar. Kalau ada kerusakan kita ganti baru. Ternyata nggak ada yang mengalami kerusakan sama sekali, terutama di silindernya maupun di pistonnya. Jadi ini yang membuat kita teknologinya lebih unggul daripada yang lain. Nah, ketiga teknologi ini kita jadikan satu dalam istilah yang namanya Blue Core, di mana Blue Core ini adalah satu paket teknologi Yamaha yang sudah mengadopsi 3 hal tersebut tadi. Kedua, biasanya teknologi kami juga itu selalu terkenal responsif dan selalu bertenaga, tenaga besar ya, dan selalu kencang. Jadi kalau orang punya motor, biasanya mengakui hal ini di yang jadi Yamaha itu motornya kencang dan selalu mengadopsi teknologi Blue Core tadi yang membuat juga ekonomikal. Nah yang ketiga kita punya teknologi assist clutch di mana membuat tangan itu nggak capek kalau dia pakai dan juga slipper clutch di mana perpindahan gigi ini smooth lembut ya. Juga dalam pengerjaan kami diacetyl cylinder ini mengadopsi dari teknologi racing. Jadi Yamaha ini mengadopsi teknologi racingnya yang ada di MotoGP ya, yang selalu dipakai Roshan di motor yang kita pakai untuk keseharian juga. Jadi, kali lebih durability-nya, 3 kali lebih tenaganya, dan 3 kali lebih ringan ya. Jadi itu yang keempat teknologi Yamaha. Teknologi Yamaha kelima adalah lebih efisien konsumsi dengan teknologi yang kita sebutnya start-stop engine. Jadi ini sebenarnya teknologi mobil-mobil mahal ya. Jadi sepeda motor yang idling atau berhenti dalam waktu 5 detik itu akan otomatis akan mati mesinnya. Tapi dengan memutar gas lagi itu otomatis seketika start lagi. Ini kita sebut start-stop engine. Dan yang keenam, kita juga yang pertama kali mengadopsi eco indikator. Jadi kalau biasanya eco-nya ada di mobil-mobil kelas mahal ya, indikator eco-nya. Tapi sekarang sudah diterapkan di teknologi Yamaha, dulu pertama kalinya di Mio M3. Itu jadi kalau kita berjalan dengan kondisi eco, itu membuat konsumsi bahan bakar lebih irit. Dengan kecepatan di antara 20 sampai 60 eco indikatornya akan menyala dengan steady dan constant speed atau enak, lebih lembut dan juga lebih irit dalam pemakaian bahan bakar. Yang ketujuh, kita juga punya teknologi yang membuat mencari motor itu lebih mudah. Jadi kita punya
answer back system istilahnya ya. Jadi kalau kita pencet satu tombol di remote sepeda motor itu akan ada bunyi dari motornya sehingga kita nggak kesulitan dalam mencari parkir. Nah, kemudian juga yang menerapkan pertama kali automatic slot pembuka kunci yang otomatis itu di Yamaha. Jadi selain ada kunci sepeda motornya ada pengaman kunci lagi, tapi kami yang pertama kali yang automatic slotnya itu lebih mudah digunakan. Jadi nggak cuma memberi keamanan, tapi juga dalam pemakaiannya tetap lebih mudah. Dan juga kami juga yang pertama kali menerapkan ada lampu di lubang kunci, sehingga waktu masukin kuncinya nggak susah ya, karena ada pencahayaan di sekitar lubang kuncinya. Kemudian ada turn on motorcycle, yaitu kita juga tambahkan knob atau tombol untuk menghidupkan sepeda motor, dan dalam membuka jok atau tempat duduknya juga dikunci yang sama. Jadi satu kunci ini fungsinya banyak sekaligus untuk mengunci handlebar dan juga ada safety untuk slot key-nya. Jadi itu yang ketujuh ya. Kenapa teknologi kami ini fiturnya lebih unggul dari yang lain. Jadi satu kunci ini fungsinya banyak, sekaligus keamanannya juga banyak, tapi tetap memberikan kemudahan dengan lampu dan juga automatic slot lock-nya. Yang ke-8 lebih dimudahkan lagi sekarang teknologinya yang ada di mobil-mobil mahal, yaitu smart key. Jadi pertama kalau di mobil kan keyless entry atau smart key-nya, di motor sekarang juga diterapkan keyless entry sistem dengan multifungsi sekaligus remote dan knop-knop yang lebih praktis, tapi tetap lebih aman. Jadi begini, dengan mengantongi kunci smart key-nya ini saja, Bapak Ibu sekalian nggak perlu khawatir dengan sistem penguncian. Jadi otomatis akan terkunci sepeda motor ini, dan untuk membukanya kita tinggal muter knopnya itu, tombol dan diputar. Sehingga memudahkan kita dalam penggunaan dan tentu saja ini lebih aman. Karena apa? Harus untuk menghidupkan sepeda motor atau membuka kunci sepeda motor harus dekat-dekat dengan smart key-nya. Jadi nggak perlu pakai kunci lagi Pak. Ini cukup dengan satu knop ini semua sudah diamankan dan semua sudah digunakan untuk bisa menyalakan sepeda motor. Nah itu teknologi fitur yang kita ada sekarang. Apa yang bisa kami tawarkan kepada keluarga besar Muhammadiyah terutama ya, dan pelanggan-pelanggan kami yang lainnya, yaitu Yamaha punya penawaran spesial. Kita istilahnya ada 5S. Kalau selama ini biasanya istilahnya 3S, sales, service, spare part, tapi Yamaha juga memberikan 2S tambahannya, yaitu safety dan standby at your company atau di kantor Anda. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sales pasti sudah biasa ya. Biasanya ya di mana ada dealer pasti ada penjualan. Kemudian biasanya ada juga pameran-pameran, melalui pameran ada juga tenda-tenda penjualan. Ini kita bisa provide tenda ini di lokasi yang Bapak Ibu inginkan. Jadi kita bisa kerjasamakan bahwa tenda ini yang mendekat ke lokasi institusi, perusahaan atau kampus-kampus dari Muhammadiyah. Servisnya pun demikian juga. Kita akan mendekatkan diri di mana Yamaha ini sudah ada layanan, yaitu tadi servis yang kunjung Yamaha, yang mekanik mengunjungi customer-customer, atau kita pindahkan bengkel servis kita mendekati lokasi-lokasi yang diinginkan, atau kita set up tenda bengkel di perusahaan-perusahaan atau di kantor-kantor, baik itu outdoor maupun indoor. Sedangkan spare part sama ya, layanan after sales-nya mengikuti servisnya dan penjualannya juga mendekat kepada Bapak Ibu sekalian atau organisasi Bapak Ibu sekalian. Nah, tambahannya adalah safety riding, di mana Yamaha ini sudah punya Yamaha Riding Academy. Ini sudah berjalan belasan tahun yang lalu mulainya, dan instruktur kami adalah levelnya level internasional yang ditraining langsung dari tingkat dunia ya, Jepang dan negara-negara lainnya, yang juga menangani training untuk
pebalap-pebalap lokal kita. Jadi kadang-kadang pebalap lokal kita juga kita ikutkan di Riding Academy ini. Cuman bedanya kalau pebalap itu Racing Academy, kalau ini Riding Academy. Tapi instrukturnya sama levelnya, untuk pebalap maupun untuk riding itu tingkatannya sama, sertifikasinya sama. Nah, di dalam safety riding ini kita ada yang namanya teori dan juga ada yang namanya praktek. Yang penting Bapak Ibu sekalian sediakan lokasinya di mana yang bisa untuk melakukan teorinya dan lokasinya di mana bisa untuk melakukan prakteknya. Jadi kita nggak cuma teorinya aja, tapi prakteknya pun kita siapkan. Sehingga kalau di antara kader-kader Muhammadiyah sekalian atau anggota Muhammadiyah sekalian belum bisa naik sepeda motor, dijamin kita beli pelatihan sampai bisa, dan yang sudah bisa kita bekali dengan juga yang namanya safety riding-nya. Bagaimana berkendara secara lebih aman dan selamat. Itu yang dari penawaran kami. Yang selanjutnya adalah standby in your company. Artinya kita menawarkan ini mendekati ke Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya juga kita memberikan penawaran khusus ya kepada ini penjelasan selanjutnya adalah contoh-contoh yang tadi saya jelaskan seperti servis kunjung Yamaha. Ini kita siapkan untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan produktivitas daripada karyawannya atau anggotanya. Dimana kalau sekarang servis itu kan harus meluangkan waktu khusus ya, belum antrinya lama, dikerjakannya lama, kemudian nunggu selesai juga lama. Nanti kalau misalnya kita sudah kerjasama, kita bisa adakan servis ini di lokasi yang Bapak Ibu sekalian inginkan sehingga karyawannya atau anggotanya itu nggak mengurangi jam kerjanya atau waktunya. Jadi nggak perlu izin ke bengkel lagi atau cuti karena ingin ke bengkel atau nunggu hari Sabtu Minggu yang udah pasti antriannya panjang. Tapi cukup kita setting servis kunjung Yamaha ini di mana, nanti tinggal titip motornya selesai jam kerja tinggal diambil motornya dengan mengefisienkan waktu. Dan apa yang kita janjikan di sini adalah pertama ada servis KSG atau servis gratis ya, kemudian juga servis berkala, ada fast speed service untuk penggantian oli, rem dan sebagainya, dan keluhan-keluhan ringan. Tapi kalau masalahnya berat udah pasti harus ditinggal di bengkel yang resmi kami. Nah, untuk komitmen kami adalah yang pertama, walaupun ini di lokasi Bapak Ibu sekalian, kami tetap menjaga kebersihan lingkungan perusahaan atau kantor Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua, kami jamin part dan suku cadangnya original Yamaha. Dan suasana kenyamanan dalam bekerja di bengkel juga dijamin. Dan semua menggunakan fasilitas dealer dan bengkel resmi Yamaha. Jadi bukan berarti kita datangin ke Bapak Ibu sekalian pakai tenda, tapi standar kualitasnya turun, enggak ya. Cuman yang bisa diservis di situ memang bukan masalah yang berat. Karena kalau masalah yang berat harus ditinggal, berarti harus di lokasi bengkel supaya lebih aman. Apa yang kita butuhkan yaitu lokasinya minimal ukurannya 6x3 meter, alias 2 tenda. Kemudian siapa yang mau dilakukan perbaikannya, maksimum bisanya adalah 20 motor per hari. Dan kalau bisa tempatnya itu nggak menyulitkan karyawannya sendiri, jangan jauh-jauh. Kalau bisa lokasinya lokasi parkir kah, di mana memang kalau mau lalu lalang melewati tempat tersebut. Nah, yang tadi saya jelaskan safety riding yaitu seperti Bapak Ibu ketahui tingkat kecelakaan sepeda motor di Indonesia cukup tinggi. Bahkan contohnya di Yamaha sendiri juga pernah itu sangat tinggi. Tapi dengan adanya safety riding kita terapkan di kantor sendiri atau di lingkungan pabrik sendiri, itu sangat menurun drastis. Tinggal yang tadinya cukup tinggi ya 10%, sekarang kurang dari 1%. Hasil kita turunkan dengan program Yamaha Safety Riding ini. Jadi yang pertama tujuannya adalah membangun kesadaran keselamatan dan juga teknik berkendara yang benar atau naik sepeda motor yang benar.
dari mulai nol, dari mulai nggak bisa sama sekali hingga bisa. Sudah banyak yang kerjasama dengan kami, antara lain ya, ini seperti bisa dibaca di sini ada Mitsubishi, ada Epson, ada Carglass Indonesia, dan lain-lain. Dan instansi pemerintahan juga. Bahkan Kepolisian Republik Indonesia sendiri itu manggil instruktur dari kami untuk motor-motor patroli BM-nya, Pak. Ya, motor-motor gede dari polisi itu kan Yamaha kebanyakan mereknya. Itu instrukturnya kami sendiri dari Yamaha Indonesia yang membuat safety riding atau Yamaha Academy di kantor kepolisian. Terus kami juga ada program trade-in, Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir. Yang udah punya motor, mau ganti motor baru, kita juga melayani tukar tambah sepeda motornya dengan harga yang sesuai dengan pasaran yang nggak merugikan. Bahkan dengan promosi-promosi tertentu kita kasih diskon untuk motor barunya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian ya bisa memperbarui motornya tentu saja dengan Yamaha ya, dengan Yamaha yang diinginkan. Jadi prosesnya itu gampang dan cepat, terpercaya, harga pas. Jadi istilahnya Bapak Ibu sekalian nggak akan dirugikan, malah diuntungkan. Oke, nextnya. Nah, untuk informasi mengenai Yamaha, kita juga ada yang namanya e-katalog. Bapak Ibu sekalian bisa download e-katalog ini melalui Android atau web ya. Di situ ada yang alamatnya, silakan di-download. Jadi kalau misalnya ada yang harga eceran tertingginya menyalahi aturan, bisa dicek di sini. Berapa sih harga sepeda motor dan spare part-nya gitu kan. Silakan dilihat di e-katalog. Dan kami sekarang ini sudah punya program istilah kata microfinance, tapi khusus untuk Bapak Ibu sekalian umat Muslim Muhammadiyah, kita sudah mendukung syariah. Jadi kalau ada merek lain belum mendukung syariah, Yamaha sudah sangat-sangat mendukung syariah sejak dulu. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian silakan, jangan khawatir. Kalau masih ragukan kalau lembaga keuangan konvensional itu haram, silakan, kita sudah punya program-program yang sesuai syar'i. Ini network kami yang sudah menggunakan mikro syariah, insya Allah. Tapi kedepannya kita akan expand terus ya. Mudah-mudahan seluruh dealer Yamaha sudah menerapkan mikro syariah ini, yaitu lembaga pembiayaan syariah. Mohon maaf, kita juga sudah melakukan kerjasama dengan organisasi NU ya. Udah masuk ke masjid-masjidnya, juga ke saudara-saudara kita yang di di NU ini, sehingga kurang lebih ya semua umat Islam ini harus mengerti soal motor yang didukung oleh pembiayaan syariah, yaitu Yamaha. Dan kita juga kerjasama dengan koperasi-koperasi BMT ya, yang sudah pasti syariah. Nah, ini contoh-contohnya. Dan Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, selain BMT kita juga didukung oleh yang namanya organisasi OneShaft, di mana di sini juga kerjasama dengan OneShaft ini murni syariah. Silakan bisa download aplikasi OneShaft ini di Android maupun OS iPhone ya, Apple. Dan juga kita didukung oleh bank-bank syariah dan juga pegadaian syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi Yamaha sangat-sangat perhatian sekali terhadap perkembangan syariah ini, sangat-sangat mendukung komunitas Muslim ya, anggotanya maupun organisasinya untuk memiliki atau mendapat kerjasama bersama Yamaha. Jadi kita nggak menawarkan motor saja, tapi menawarkan kerjasamanya juga. Nah, untuk Muhammadiyah kita juga sudah kerjasama melalui TVNU. Nanti mungkin tinggal dikomunikasikan saja kerjasama kami melalui TVNU, dan acara seperti ini juga terima kasih kepada TVNU, sangat-sangat bermanfaat ya buat kita semua, bahwa ini
menunjukkan bahwa Muhammadiyah ini memang jadi perhatian kami juga, sangat-sangat berharap bisa kerjasama lebih lanjut. Ya, mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Brilian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Ihsan Nurul Hakim. Wah, penjelasannya luar biasa, Pak Ihsan. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu juga sekalian yang menjadi peserta webinar, perlu saya sampaikan, Pak Ihsan ini sebenarnya kader Muhammadiyah juga loh. Pak Ihsan begitu. Dia mengenal Muhammadiyah juga. Jadi alhamdulillah kita sungguh beruntung ya bekerja sama dengan Yamaha, karena ini memberikan kesempatan kita baik secara mereka yang ingin memiliki Yamaha maupun nanti menjadi binaan Yamaha. Luar biasa. Nah, tahan dulu bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya ya, karena nanti setelah pembicara kedua Bapak Aji Handoko baru nanti kita akan coba bertanya. Karena luar biasa ini penjelasannya, harusnya bisa dicatat ya, mungkin bisa dicatat karena nanti dari catatannya saya akan bertanya nih, akan ada door prize. Door prize itu dari pertanyaan atau dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh pembicara. Tadi saya sudah catat beberapa, misalnya keunggulannya banyak sekali Yamaha, misalnya ada 7 keunggulan, teknologinya sungguh luar biasa, lalu ada 5S. Nah, 5S ini apa? Nanti jadi pertanyaan tuh 5S tuh ya. Lalu juga Yamaha adalah sebuah perusahaan yang sangat-sangat syariah yang Pak Ihsan tadi sebutkan, bahwa saat ini sudah ada 40 dealer ya Pak Ihsan ya. Nanti akan berkembang lagi dealer-dealer yang lainnya, ada 40, luar biasa sekali. Itu kayak gitu. Dan nanti ada yang menarik adalah program tukar tambah. Nah, itu tuh luar biasa tuh Pak. Jadi artinya motor bapak-bapak dan ibu-ibu nanti ingin tukar, membeli motor Yamaha yang baru. Jadi seperti itu ya untuk pembicara pertama dari Pak Ahmad Ihsan. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan coba memanggil Bapak Aji Handoko Pambudi selaku manajer Planning After Sales Service yang akan menjelaskan mengenai bagaimana menjadi sekolah binaan Yamaha ya. Bagaimana menjadi sekolah. Ingat, dicatat nanti dari hasil penjelasan dari masing-masing pemateri akan kami jadikan sumber pertanyaan door prize ya. Door prize-nya apa? Tunggu aja dulu ya sampai selesai. Oke, baik, saya panggil ke Bapak Aji Handoko Pambudi selaku manajer planning after sales. Waktu untuk Bapak Aji kami persilahkan. Silakan Bapak. Ya. Terima kasih Pak Brilian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari melanjutkan dari Pak Ihsan tadi, kalau Pak Ihsan sudah menjelaskan bagaimana sih Yamaha itu, produknya seperti apa saja yang bisa ditawarkan ke teman-teman Muhammadiyah. Kalau tadi Pak Ihsan ngomong orang Muhammadiyah, Pak, saya sebetulnya juga orang Muhammadiyah, tapi kalau di rumah saya di Jogja. Kebetulan keluarga saya itu Pak D, Bude gitu ya, pengurus Muhammadiyah, Aisyah, dan ada Pak D saya itu yang jadi kepala SMK Muhammadiyah Moyudan dulu, tapi sekarang udah meninggal Pak. Jadi seperti Pak Ihsan, saya juga nggak jauh-jauh dari Muhammadiyah Pak. Saya akan sampaikan bagaimana sih teman-teman SMK ini bekerja sama dengan Muhammadiyah. Saya sharing materinya dulu ya Pak. Mati. Oke Pak,
Ini materi saya tentang SMK. Saya mungkin saya awali dulu dari revitalisasi SMK ya Pak, karena dari tahun 2016 itu Bapak Presiden kita sangat concern dengan pendidikan vokasi gitu. Jadi dari Inpres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK yang dilanjutkan dengan rapat terbatas ya Menteri-Menteri, sampai ada penandatangan MOU 5 Menteri, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2017, di mana itu mensyaratkan teman-teman industri itu untuk memiliki SMK binaan. Tantangannya pada saat itu adalah jumlah SMK itu sangat banyak sekali Bapak Ibu. Di catatan saya itu saat itu ada 14.000 SMK dengan kurikulum berbasis broadcast. Kemudian juga dalam satu SMK itu program studinya banyak sekali. Jadi misalkan SMK punya jurusan mesin tapi juga punya jurusan sekretaris, mereka nggak fokus gitu. Gurunya ada 302.000 guru tetapi hanya 22% yang produktif. Kemudian peralatan yang dipakai saat ini ternyata sudah 10 atau 20 tahun lalu yang ada di SMK itu. Kemudian pembelajarannya juga masih didominasi dengan teori. Kemudian yang terakhir adalah kompetensinya ternyata tidak matching dengan apa yang dibutuhkan dengan market gitu, sehingga banyak lulusan SMK yang menganggur lebih tinggi dibandingkan lulusan dari SMU. Kemudian saat itu Kementerian Perindustrian melaksanakan program Link and Match gitu ya. Kemudian kami kerjasama dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Pendidikan gitu, kita coba selaraskan kurikulumnya. Dari kementerian juga meminta ada peningkatan kompetensi guru, memenuhi kebutuhan sarana, kemudian membangun infrastruktur, menyediakan praktek kerja industri, dan adanya sertifikasi kepada lulusan-lulusannya. Itu kira-kira yang terjadi di pemerintahan, Pak. Terus bagaimana dengan Yamaha sendiri? Yamaha sendiri sebetulnya sudah memulai kerjasama dengan SMK itu di tahun 2003, Pak. Jadi saat itu sebetulnya tidak sengaja ya. Jadi sekedar informasi saja, Pak. Kalau kami di pabrik itu setiap tahun itu menghancurkan, Pak, mungkin antara 500 sampai 1.000 unit motor gitu, Pak. Karena motor-motor yang habis dites itu kan nggak boleh dijual, Pak. Jadi harus dihancurkan. Kemudian salah satu direktur kami itu berusaha memanfaatkan unit-unit ini dengan diberikan ke teman-teman SMK sebagai sarana praktek. Hal itu berlangsung terus sampai tahun 2012, Pak. Baru di tahun 2013 itu selain memberikan donasi, kita juga mendirikan SMK kelas khusus Yamaha, di mana kita juga memberikan kurikulum dan pelatihan terhadap guru-gurunya. Hingga saat ini, Pak, kita memiliki 718 SMK kerjasama dengan kita di seluruh Indonesia, Pak. Kemudian secara leveling, Pak, biasanya teman-teman SMK itu pada saat berkenalan awal dengan kami, itu kami berusaha memberikan donasi berupa engine, Pak. Harapan saya setahun berikutnya pada saat saya datang kembali ke SMK, engine itu sudah rusak, Pak. Artinya kalau rusak berarti dimanfaatkan untuk praktek teman-teman siswa gitu. Kalau itu sampai rusak, Pak, berarti saya harus nambah sepeda motor. Gitu, Pak. Kalau saya datang ternyata masih utuh, Pak, saya tinggalkan SMK itu, Pak. Berarti memang bukan untuk bekerja sama dengan kami, kira-kira begitu, Pak. Dan nanti pada saat dievaluasi, ada beberapa SMK yang kami pilih untuk menjadi kelas khusus Yamaha, di mana di SMK-SMK tersebut kami juga membantu setup untuk ruang praktek, ruang teori, kemudian kurikulumnya juga sudah kita standarkan dengan kurikulum yang ada di internalnya Yamaha, sehingga lulusannya pada saat lulus dari SMK kelas khusus Yamaha ini sudah mengantongi sertifikat bronze. Artinya pada saat mereka masuk bengkel, dia tidak perlu training lagi, mereka langsung siap kerja, Pak. Kemudian secara kurikulum, Pak, sebetulnya di internal Yamaha itu ada
tiga level pendidikan ya, education Pak. Dari bronze, silver, dan gold. Selama ini tiga-tiganya kita jalankan sendiri di internal Yamaha. Dengan adanya kerjasama dengan SMK ini, harapan kami level training bronze ini bisa dilakukan di SMK. Sehingga mereka langsung masuk kerja dan nanti tinggal melanjutkan trainingnya untuk silver dan gold. Dan sebagai informasi Pak, kurikulum yang kami berikan ke teman-teman SMK itu sudah merefer ke kurikulum yang ada di Kemendikbud. Juga merefer ke SKKNI yang tahun 2019 kemarin sudah diperbarui untuk teknik bisnis dan sepeda motor. Dan tentunya juga kami akan selalu mengupdate teknologi-teknologi yang ada di Yamaha seperti tadi Pak Iksan sudah jelaskan. Ini tentang SMK Pak. Di luar SMK sebetulnya Yamaha punya yang namanya Yamaha Engineering School Pak. Ini ada di training center kami hampir di semua kota di seluruh Indonesia. Setiap tahun kita mengadakan training khusus untuk siswa-siswa yang nggak bisa ngelanjutin gitu ya Pak, supaya mereka bisa mendapat pelatihan tentang sepeda motor. Training ini durasinya kurang lebih 5 bulan Pak. Oke, kita fokus ke SMK dulu Pak. Ya, ini kemarin yang menjadi pembicaraan kami dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perindustrian serta Kementerian Tenaga Kerja. Jadi maunya pemerintah itu lulusan-lulusan SMK itu sudah memiliki standar kompetensi seperti yang ada di industri, sehingga saat itu kita berusaha bikin SKKNI, memperbaiki SKKNI, kemudian berusaha juga kami sudah perbaiki modul-modulnya, kemudian TUK-nya seperti apa itu juga sudah kita perbaiki Pak. Kemudian bagaimana, ini mungkin yang paling intinya dari materi saya Pak, gimana sih caranya Yamaha itu bekerja sama dengan teman-teman SMK. Biasanya teman-teman SMK itu datang ke dealer kami yang ada di daerah-daerah, kemudian dealer-dealer kami itu biasanya akan memberitahukan kepada kami, Pak ini ada SMK di sekitar dealer saya yang bisa kita kerjasamakan. Gitu. Setelah terpilih, biasanya kita tadi awal saya bilang kalau awal perkenalan tuh saya berusaha ngasih donasi engine, Pak. Gitu, engine. Kalau nanti sudah oke, kita lanjutkan ke donasi unit gitu. Kemudian tidak sekedar donasi, tetapi juga guru-gurunya, Pak. Training guru itu sangat penting, Pak. Ya, guru-guru ini harapan kami levelnya setidaknya nanti ada di level silver. Karena lulusan-lulusannya kan nanti harusnya ada di level bronze gitu, artinya gurunya harus satu level lebih tinggi dibanding lulusannya. Kemudian kita juga sudah selaraskan kurikulumnya, mengikuti yang ada di Dinas Pendidikan maupun yang di SKKNI serta teknologi internalnya kami sendiri. Kemudian SMK-SMK yang terpilih Pak, tadi saya sampaikan tentang SMK kelas khusus Yamaha, itu kami support sampai ke ruang prakteknya Pak. Di mana ruang prakteknya ini juga standar dengan Yamaha. Suasana yang ada di ruang praktek ini sama persis dengan suasana yang ada di bengkel resmi Yamaha. Kemudian di saat-saat tertentu kami juga menyediakan guru tamu dari mekanik-mekanik kami untuk memberikan penjelasan-penjelasan tambahan dari materi yang sebelumnya sudah diberikan sama guru. Selanjutnya siswa-siswa juga diberikan tempat untuk magang di bengkel-bengkel kami. Tetapi di sini masih ada catatan merah bagi saya, Pak. Yang masih jadi tanda tanya itu adalah magang guru, Pak. Karena yang sering terjadi pada saat praktek itu ternyata siswa-siswa ini lebih pintar dari gurunya, Pak. Karena siswa-siswa ini dia ada di bengkel minimal 2 bulan. Sementara gurunya, Pak, 1 minggu pun belum pernah mereka ada di bengkel. Itu yang saat ini menjadi kendala bagi kami. Sehingga harapan kami magang guru ini bisa kita tindak lanjuti bersama. Dan nanti untuk lulusan kelas khusus Yamaha, Pak, mereka sudah pegang sertifikat dari Yamaha. Jadi karena pengujinya sudah penguji dari Yamaha dan dia levelnya sudah bronze, artinya mereka sudah siap untuk masuk kerja di bengkel resmi Yamaha. Kami ada di 34 provinsi, Pak. Semua provinsi kami ada lebih dari 700 SMK yang kita bina saat ini.
dengan 51 SMK di antaranya sudah memiliki kelas khusus Yamaha yang mendapat support ruang praktek dan kurikulum standar Yamaha Technical Academy. Ini untuk teman-teman Muhammadiyah, saya harapkan yang hadir saat ini tidak ada di list ini, Pak. Karena kalau bapak-bapak sudah ada di list ini, artinya sudah tidak perlu lagi materi ini, Pak. Gitu, Pak. Paling banyak memang kami ada di wilayah Jawa Tengah. Yang kuning ini yang bagus-bagusnya, Pak. Yang kelas A-nya, yang tadi saya sebut punya kelas khusus Yamaha. Dulu yang saya ingat sekali di awal 2003-2004 itu pertama kali itu kami join sama SMK Muhammadiyah 4 Boyolali. Itu pertama kalinya, Pak. Ya. Jadi Muhammadiyah lah yang pertama kali memberikan kerjasama dengan Yamaha gitu ya, Pak. Saat ini ada 35 SMK Muhammadiyah yang ada di Indonesia yang sudah bekerja sama dengan kami. Kemudian saya sampaikan sedikit cerita, Pak, tentang salah satu SMK nih, Pak. Salah satu SMK. Saya cerita tentang SMK Muhammadiyah Lemah Abang di Cirebon, Pak. Itu kerjasama dengan Yamaha sejak tahun 2012. Dan saat ini sudah cukup bagus karena saat ini dia sudah memiliki bengkel, Pak. Saya sampaikan dari awal sebetulnya dari tahun 2008 itu saat itu ya mungkin belum ada TSM ya, Pak, baru TKR saat itu. Kami hanya mengisi seminar-seminar saja, kasih waktu 1 jam atau 2 jam kami ada training untuk teman-teman SMK. Kemudian baru tahun 2012 itu SMK Lemah Abang membuka kelas Yamaha, Pak. Kelas Yamaha terus berkembang terus, kami juga terus bekerja sama dengan mereka, dan di tahun 2018 kemarin itu kita set up bengkel resmi Yamaha di SMK Muhammadiyah Lemah Abang, Pak. Ini yang sudah kita laksanakan dengan SMK Lemah Abang, kita sudah berikan engine maupun motor, kurikulumnya juga sudah kita selaraskan, ruang prakteknya sudah kita set up, bahkan saat ini baru tahun ini, Pak, kita perbaiki, Pak, ruang prakteknya lebih besar lagi. Ini mungkin setara Yamaha Flagship Shop. Kalau tidak salah di sini ada 15 speed, Pak. Dan yang nanti di tahun 2018 itu kami bersama Pak Alfa ya, Pak Alfa dari Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan Pak Baharun dari Direktorat PSMK Kemendikbud meresmikan bersama-sama bengkel resmi Yamaha yang ada di SMK Muhammadiyah Lemah Abang. Bukan sekedar servis saja, Pak. Di SMK Muhammadiyah Lemah Abang ini juga saat ini melayani penjualan. Dan penjualnya lumayan banyak, Pak. Dalam 1 bulan itu bisa 5-10 unit bisa terjual dari SMK Muhammadiyah Lemah Abang ini, Pak. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan di sini silakan, atau kalau ada pertanyaan di luar silakan catat email dan nomor saya ini, Pak. Mungkin itu saja, Pak Brilian. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada pertanyaan saya tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Handoko Pambudi selaku Manajer Planning After Sales Service. Jadi ternyata Pak Haji ini juga latar belakang Muhammadiyah ya Pak Haji, ya, luar biasa nih. Iya, Pak. Dari Jogja nih. Luar biasa. Jadi dua-duanya bapak-bapak, ibu-ibu kita beruntung sekali. Jadi sudah paling nggak mendekat sekali dengan Bapak Ahmad Ihsan dan Pak Haji. Saya sebelum memberikan kesempatan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saya rangkum sedikit aja bahwa Pak Haji tadi sudah menjelaskan bahwa saat ini seluruh Indonesia sudah melakukan binaan 718 SMK gitu Pak Haji ya. Iya, Pak. Ada 718 SMK di mana luar biasa sekali program-program yang sudah dilakukan kepada para SMK binaan itu, mulai dari donasi, training guru, dan memberikan ruang praktek gitu, luar biasa. Dan yang menariknya tadi Pak Haji, mungkin bapak-bapak ibu-ibu dengar bahwa
pada saat praktek itu ternyata siswa-siswanya lebih pintar dari guru-gurunya. Iya, karena tadi Pak Haji bilang bahwa murid-muridnya justru selama 2 bulan ya. Nah, itu menjadi tantangan sendiri bagi bapak-bapak dan ibu-ibu agar jangan juga mau kalah dengan siswa-siswinya seperti itu ya. Jadi dan untuk Muhammadiyah pun tadi sudah tercatat sudah ada 35 SMK binaan ya Pak Haji ya, 35 sekolah binaan yang sudah dibina oleh Yamaha. Dan kebetulan semuanya nih Pak Haji saya informasikan di sini alhamdulillah tidak ada yang belum dibina Pak. Kemarin, alhamdulillah kalau begitu Pak. Alhamdulillah. Kemarin itu memang ada dari Cirebon, itu dari SMK, maaf saya cek gitu. Jadi dia yang ini Pak Haji, yang juara ini Pak, juara sebentar saya Pak Sihab. Jadi dia sempat menjuarai program kontes itu ya Pak, skill kontes, skill kontes nasional Yamaha. Ya. Gitu. Jadi dari Cirebon ini sempat mengikuti itu. Jadi semua insya Allah dari para peserta ini yang ada sekitar 50-an ini tidak ada. Jadi oke. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu perwakilan dan kepala sekolah SMK di seluruh Indonesia, saya akan buka termin pertanyaan yang bisa ditujukan kepada Bapak Ahmad Ihsan dan Bapak Aji Nugroho. Tapi saya beritahukan bahwa nanti Bapak-bapak yang ingin bertanya itu raise hand ya. Jadi ada aplikasi di Zoom ini adalah menggunakan raise hand karena kami tidak ingin ada kredit. Jadi kami atur seperti itu. Mohon pakai raise hand, nanti kami akan buka audio bapak-bapak sekalian dan bertanya kepada siapa, gitu ya. Saya buka termin karena sekarang waktunya masih cukup. Ada waktu 1 jam ke depan, saya beri 30 menit untuk bertanya. Baik, yang pertama dari Pak Ihsan, dari SMK. Mana nih Pak Ihsan nih? SMK. Oke, Bapak Ihsan silakan, saya buka langsung pertanyaan. Monggo silakan, Pak Ihsan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kepada Bapak Ahmad Ihsan, sama ya Pak ya, namanya. Kepada Bapak Ahmad Ihsan, ini di Temanggung ini ada sekolah yang sudah kerjasama, tetapi kita belum bekerja sama, sehingga kita hanya menjadi penonton untuk program-program dari Yamaha, khususnya yaitu sales. Nah ini kemarin ada program melibatkan siswa untuk kelas wirausaha. Nah ini mudah-mudahan dari ikutnya webinar ini untuk sekolah kami ini juga bisa bekerja sama sehingga bisa menerapkan kelas wirausaha untuk program sales Yamaha. Ini Pak Ihsan. Kemudian yang kedua kepada Pak Aji, kita juga berharap betul untuk kerjasama sekolah kami dengan Yamaha, karena sudah 3 tahun lebih kita memimpikan untuk bisa kerjasama dengan Yamaha. Kita komit juga untuk asesor UKK itu kita untuk 3 tahun ini mengambil dari Yamaha. Nah, untuk tahun ini kita insya Allah dari tempat ini juga sudah siap untuk peralatan, juga insya Allah juga sudah siap untuk menjalin kerjasama. Nah, yang saya tanyakan kepada Pak Haji, tahapan apa yang
kita persiapkan yang harus dilakukan untuk kerjasama dengan Yamaha. Itu Pak Haji dan Pak Iksan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ihsan. Namanya sama nih Pak Ihsan ya. Jadi langsung dijawab oleh Pak Ahmad Ihsan dengan Bapak Haji ya. Ada 2 pertanyaan menjadi sales dan bagaimana tahapan menjadi sekolah SMK binaan dari Yamaha. Monggo Bapak, silakan Pak Ihsan dan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ihsan. Saya Ihsan juga. Cuman saya nggak nangkep tadi dari SMK mana ya Pak? Ngadirejo Pak, Ngadirejo. SMK 1 Ngadirejo. Ngadirejo itu termasuk kabupaten mana atau provinsi mana? Oh ya, SMK Muhammadiyah Ngadirejo di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Pak. Oh, Temanggung. Betul. Oke Pak, untuk pertanyaan pertama, Pak Haji mungkin nggak menyebutkan di sini ya, karena sebenarnya kita juga nggak cuman buka kerjasama dengan SMK teknik ya, tapi kita juga kerjasama untuk SMK-SMK yang non-teknik, terutama yang tadi katanya kelas wiranya. Nah, sebenarnya sales kami juga banyak kami rekrut dari SMK-SMK yang wirausaha tadi ya, wiraniaga. Cuman ini programnya memang nggak menasional seperti programnya Pak Haji gitu. Karena itu saya akan coba mencari tahu dulu di Jawa Tengah ini. Setahu saya itu Jawa Tengah punya program yang namanya apa ya istilah kata ya kelas wirausaha ini. Jadi saya kebetulan pernah di Jawa Tengah juga di Semarang di tahun 2014 sampai 2016. Itu di cabang kami atau kantor perwakilan kami di Semarang itu buka program yang namanya wirausaha Yamaha gitu. Jadi kita ngerekrut dari sebenarnya nggak cuman SMK tertentu ya, kita buka dari semua lulusan SMK maupun SMA untuk dapat training di Yamaha di Semarang ya pusatnya waktu itu untuk mendapat pelatihan wiraniaga ini. Tapi untuk secara istilah kata apa ya parsialnya di dealer kami juga biasanya buka kerjasama secara langsung Pak. Jadi nggak mesti nunggu dengan Yamaha pusat atau Yamaha Semarang, tapi dealer terdekat Bapak juga bisa diadakan kerjasama untuk pembinaan masalah wiraniaga tadi atau salesman atau sales girl ya. Nah di situ Bapak bisa kontak langsung. Tapi kalau mau saya coba hubungkan kita bisa lakukan Pak. Nanti saya coba cari tahu dengan rekan-rekan kami yang ada di Jawa Tengah, terutama di Semarang ya. Ada nggak program kerjasama di dekat-dekat wilayah Bapak? Tapi kalau adanya di Semarang, Temanggung Semarang nggak terlalu jauh lah ya, masih bisa diupayakan ya. Mudah-mudahan sih bisa. Itu jawaban yang pertama ya Pak. Mungkin yang kedua dari Pak Haji langsung. Ya, silakan Pak Haji. Ya, saya akan jawab untuk yang kedua ya. Gimana cara kerjasamanya dengan Yamaha ini? Kalau saya lihat di chat semua pertanyaannya semuanya mengarah ke situ ya Pak. Ya, sebetulnya tadi sudah sempat saya sampaikan ya. Saya share lagi ya Pak. Maaf Pak, sebentar. Jadi kalau Bapak-Bapak mau kerja sama kami Pak, kalau saya lihat di chat ya Pak, itu langkah teman-teman itu sebetulnya sudah benar sih Pak. Ini Pak.
kalau saya perhatikan di chat tadi, ternyata teman-teman tuh sudah selama ini sudah bekerja sama dengan dealer-dealer kami, terutama untuk asesor gitu ya pada saat mengadakan uji kompetensi. Jadi dari situ saja Pak, terus di follow up untuk minta dihubungkan dengan perwakilan kami. Contohnya teman-teman yang paling banyak pertanyaan tadi dari Jawa Tengah ya, dari Tegal, dari Temanggung dan sekitarnya gitu. Minta tolong dihubungkan dengan pihak Yamaha yang ada di Semarang, Pak. Ya, itulah kenapa di sini kami ada istilahnya pemilihan SMK, Pak. Pemilihan SMK ini, Pak, jujur saja ya ini based on komentar dari teman-teman dealer kami, Pak. Kalau teman-teman dealer kami menyatakan positif kepada suatu SMK, ya tentunya kami akan follow up. Dan juga tentunya kita juga lihat ketersediaan pengajar, ketersediaan ruang kelas seperti itu akan menjadi salah satu penilaian bagi kami. Tapi langkah teman-teman itu sudah benar bahwa teman-teman bekerja sama terlebih dahulu dengan dealer-dealer terdekat di lokasi teman-teman. Atau enggak tampil ya. Udah nongol, Pak. Ya. Ya, ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah kerjasama sama dealer terdekat, silahkan terus di follow up saja untuk minta dihubungkan dengan kantor perwakilan kami yang ada di area masing-masing. Karena teman-teman tadi kalau paling banyak dari Jawa Barat, Jawa Tengah, silakan minta dihubungkan dengan perwakilan kami yang ada di Semarang, Pak. Dari sana kami akan pilih gitu, Pak, berdasarkan komentar dari teman-teman dari dealer kami sendiri gitu, Pak. Kalau teman-teman dealer merasa positif, pasti akan kami follow up untuk kerjasama dengan teman-teman SMK. Atau silakan bapak-bapak catat email saya, Pak. Nanti silakan di email ke saya, Pak. Ini kontak saya, Pak, di aji_service@yamaha-motor.co.id. Di WA juga boleh, Pak, tapi kalau WA minta tolong kasih nama sama dari SMK mana gitu ya, Pak. Gitu. Kira-kira itu Pak Brilian dan teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan lanjutan silakan, Pak. Oke, baik Pak Aji, terima kasih dan Pak Ahmad Ihsan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang tadi ngechat bahwa sudah tersampaikan dengan baik ya, bahwa apa langkah yang sudah dilakukan bapak-bapak dan ibu-ibu sudah benar menurut Bapak Aji, bahwa melakukan langkahnya tahapan dengan dealer. Nanti akan ada, yang saya catat ada 3 hal, adalah nanti ada komentar dari dealer tersebut ya Pak Aji ya, komentar. Lalu nanti ada ketersediaan pengajar, dan ketiga adalah ketersediaan dari ruang kelas. Jadi gitu, jadi sudah lakukan benar. Oke, saya akan coba ke penanya berikutnya. Mohon nanti langsung to the point aja ya, karena waktu kita agak terbatas, masih banyak yang juga akan bertanya. Jadi mohon ditanya langsung to the point. Lalu silakan. Saya akan buka kepada Bapak Wisnu Anggoro dari SMK Purwodadi. Pak Wisnu, silakan, monggo bertanya langsung. Pak Wisnu dibuka itunya, unmute-nya. Nah, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Muhammadiyah Purwodadi, Kabupaten Purworejo, menyampaikan pertanyaan yang pertama, hampir sama dengan saudara kita, Pak Ihsan dari Ngadirejo Temanggung ya, untuk Pak Haji. Yang pertama, syarat mengikuti kelas Yamaha itu emang alurnya harus dari dealer terdekat ya, harus dari dealer terdekat. Apakah kita menyiapkan sarpras atau ruang praktek siswa tersebut terlebih dahulu atau bagaimana ya Pak?
untuk syarat awal kami bekerja sama dengan kelas Yamaha. Dan yang kedua, syarat-syarat dokumen apa saja awal yang perlu kita siapkan. Ya. Yang selanjutnya tentang rekrutmen marketing. Apakah kerjasama di dalam wirausaha itu dapat diakomodir untuk pelatihan siswa-siswi kami tentang mata pelajaran kewirausahaan? Dan apakah nanti dalam mengikuti kelas Yamaha, siswa kita itu dapat tertampung juga di beberapa perusahaan-perusahaan Yamaha. Begitu saja Pak, dari kami SMK Muhammadiyah Purwodadi, Purworejo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wisnu dari Purwodadi, Purworejo. Silakan Pak Ahmad Ihsan lulusan langsung menjawab pertanyaan. Ya, mungkin saya dulu ya Pak. Ya, gimana awalnya bekerja sama? Apakah ada syarat-syarat khususnya gitu? Saat ini kami tidak membatasi, tidak. Sebetulnya awalnya kami tidak memberikan syarat apapun, Pak. Istilahnya SMK itu seadanya pun kerjasamanya juga sebetulnya kami nggak masalah, Pak. Cuman levelnya mau seperti apa gitu, Pak. Mau level sekedar kenalan, istilahnya sekedar level C, level B, atau level A gitu. Yang selama ini sering terjadi adalah seperti tadi teman-teman sampaikan, biasanya kerjasama dengan dealer kami terdekat, misalkan Bapak dari Purwodadi gitu ya, bisa menghubungi SBM Purworejo gitu ya. Nanti berdiskusi dengan mereka. Biasanya langkah awal itu jadi penguji pada saat uji kompetensi, Pak. Kemudian apakah ada syarat khusus ruangan harus ada itu? Saya pikir yang mensyaratkan itu bukan saya ya, Pak. Kalau ruangan fasilitas itu yang mensyaratkan kan teman-teman dari Kemendikbud ya. Cuman ya memang realitasnya di lapangan itu memang kalau saya jalan ke SMK itu ya ternyata ya kalau saya lihat cukup memprihatinkan. Apalagi jurusan TSM dan TKR. Seperti yang kita tahu TSM dan TKR itu jurusan favorit. Sampai kemarin saya minta ke Pak Bahrun, Pak minta tolong jurusan TKR dan TSM ini di stop dulu. Jangan ada yang nambah jurusan ini. Dan ternyata dikabulkan di tahun 2018 itu sudah nggak ada pengajuan untuk jurusan itu, Pak. Karena jurusan itu kan paling gampang dibuka, Pak. Tetapi sarana prasarannya kurang mendukung dan pengajar-pengajarnya kurang mendukung. Jadi kalau saran saya buat teman-teman, Pak, yang pertama datang ke dealer dulu, minta magang dulu untuk guru-gurunya, nanti selanjutnya seperti apa, nanti kita bicarakan dari situ, Pak. Ya, kira-kira itu, Pak, yang bisa saya sampaikan, Pak Bril. Siap, Pak Haji. Silakan Pak Ahmad Ihsan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Wisnu Purwodadi nih. Saya tambah sedikit, Pak, tentang syarat-syarat dokumen ya. Tadi sempat ada pertanyaan syarat-syarat dokumen. Sebetulnya kita mengalir saja ya, Pak, kerjasama ini. Kita itu bukan pendaftaran syaratnya harus A, B, C, D, enggak. Kita lebih ke benar-benar kerjasama saja dalam artian misalkan kami minta sesuatu, misalkan kami minta guru minimal ada 4, ya teman-teman memenuhi gitu ya, nanti kita lanjut seperti itu, Pak. Jadi bukan kayak istilahnya apa ya, dokumen-dokumen itu menyusul aja lah, nanti sampingan dulu aja lah, Pak. Yang penting aktual kerjasamanya kita, apa yang bisa Yamaha berikan dan teman-teman SMK yang bisa kita lakukan untuk anak didik bersama, anak-anak didik kita secara bersama-sama itu apa. Begitu mungkin Pak Bril ya. Oh, luar biasa Pak Haji. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sudah mendengar bahwa tidak ada dia dipersulit ya, dokumen itu bahkan bisa menyusul Pak Haji, begitu ya. Jadi yang penting bisa kerjasama, nanti bisa dilakukan. Oke, baik. Untuk yang berikutnya Pak Ihsan silakan menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Wisnu tadi. Monggo. Ya, mungkin dokumennya cukup jadi anggota Muhammadiyah aja kali Pak ya. Wah, Masya Allah. Ya,
Ya, siap. Tunjukin kartu anggota, kemudian bawa surat dari sekolahannya. Kalau saya beneran guru dari sekolahan itu cukup ya Pak Haji. Oh, siap. Nanti Betul, semua orang Pak Ihsan. ngaku-ngaku aja Pak. Iya, Ya setuju, untuk Pak. yang wirausaha Pak. Ya sebenarnya ini kembali seperti Pak Haji. Ya, kita nggak ada syarat-syarat khusus, pertama itu. Kedua juga ini tergantung sekali sama dealernya. Jadi bicarakan dulu sama dealernya, kita mau kerjasama, magang, baik itu teknisi atau wiraniaga, silakan bicarakan dulu. Nah masalah modul-modul kurikulum atau pelajarannya, sebenarnya di Yamaha itu kita punya yang namanya Yamaha Academy. Istilah kata nggak cuman teknisi aja, tapi akademi secara umum, yaitu wirausaha, wiraniaga, atau sales, itu kita sudah punya program-programnya. Dan itu biasanya untuk dealernya, Pak. Tapi kan dealer ini butuh merekrut ya. Tadi sudah ditanyakan soal perekrutan. Kalau memang memenuhi kriteria di dealer tersebut, otomatis pasti direkrut, Pak. Intinya seperti itu. Tapi untuk bisa direkrut, apakah dilakukan persiapan atau enggak, nah itu yang harus kita bicarakan kerjasamanya dengan dealer di terdekat Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi untuk pertama mungkin benar kata Pak Haji, program magang aja dulu sama dealer terdekat, nanti setelah ada rekomendasi dari dealer tersebut, nanti kami dari Yamaha-nya, terutama perwakilan kami di daerah-daerah tertentu yang dekat dengan sekolahan Bapak Ibu sekalian, itu yang akan mendatangi dealer di mana tempat ada magang tersebut. Nah itu kita istilahnya Yamaha Academy seperti Pak. Tapi langkah awal datang ke dealer terdekat, coba cari magang yang ada di dealer tersebut. Biasanya dealer-dealer yang besar itu punya program perekrutan yang baik dan program pelatihan yang baik yang sudah kami istilah kata akreditasi. Jadi sudah punya, kalau ini kan levelnya bronze, silver, dan gold untuk teknisi. Kita juga ada level seperti itu untuk salesman ya, tenaga wiraniaga tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan datangi dealer-dealer terdekat untuk program kerjasama dengan SMK Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang kurang atau tanggapan silakan Pak. Terima kasih Pak Ihsan. Tadi benar juga Pak Ihsan memang bahwa ini kita adalah kerjasama Yamaha dengan Muhammadiyah ya. Jadi jangan sampai nanti ada orang lain, SMK lain yang ngaku-ngaku tiba-tiba kerjasama dulu dokumennya ternyata bukan dari Muhammadiyah gitu Pak Ihsan ya. Ngaku-ngaku Muhammad. Tunjukkan dulu kartu tanda Muhammadiyah tersebut. Baik, nah, kalau Yamaha masih kekeluargaan Pak. Masalah surat menyurat boleh belakangan tapi harus real. Ya. harus asli gitu. Asli. Ya, siap. Pak, jadi Pak Wisnu tadi sudah terjawab ya pertanyaan Pak Wisnu, jadi silakan menghubungi dealer juga. Baik, saya akan buka pertanyaan lagi, kita masih ada waktu sekitar 10 menit untuk pertanyaan. Saya ke Pak Sukaryanto. Pak Sukaryanto, silakan pertanyaannya, langsung bertanya dan cepat ya, silakan. Makasih. Dari mana Pak Sukaryanto ini? Dari Jogja Pak. Oke, baik. Silakan Pak Jogja. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari SMK Muhammadiyah Gamping. Saya tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Haji bahwa SMK kami ada beberapa tahapan yang sudah kami lewati. Yang pertama, kami kemarin beberapa tahun yang lalu berkunjung ke dealer di main dealer di Jogja, di Sumber Baru. Kemudian kami juga untuk berkunjung juga ke satelit Yamaha yang ada di Krasa Grande dan juga ke Semarang. Nah, bentuk kerjasama yang sudah kami lakukan itu adalah pertama memanfaatkan dari Yamaha sebagai guru tamu Pak, satu. Kemudian yang kedua terkait dengan PKL. Jadi anak-anak kami yang ada di jurusan TBSM ini melakukan kerjasama melakukan PKL ada di PT Sumber Baru Motor yang ada di wilayah DIY. Nah, anak-anak kami ini disebar ke beberapa bengkel di bawah manajemen Sumber Baru. Nah, tadi dijelaskan oleh Pak Haji bahwa untuk mendapat tahapan tadi, yang pertama tadi ada satu tadi kita
mendapatkan dengan dealer dulu, kemudian mungkin ada donasi pertama untuk engine. Nah, kami menanyakan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan donasi itu, sehingga kami akan bisa melangkah lebih jauh lagi untuk kerjasama ini. Terima kasih, Pak. Ya, baik Pak Sukaryanto dari Gamping SMK Gamping Jogja. Monggo Pak Aji dulu kayaknya ya, mau dijawab silakan. Baik Pak, langsung saya jawab aja ya. Terima kasih Pak Karyanto. Berarti selama ini Pak Karyanto mungkin lebih banyak berhubungan sama Pak Jono ya di Sumber Baru Motor ya. Saya pikir langkahnya Pak Karyanto ini sudah benar. Jadi guru tamu sudah ada, PKL sudah ada, istilahnya kan tinggal legitimasinya saja sebagai punya kerjasama resmi dengan Yamaha gitu ya Pak. Terus saja di follow up ke Pak Jono Pak, saya nanti berusaha bantu dari tim yang ada di Semarang Pak. Kemudian pertanyaan saya Pak, untuk kurikulum apakah sudah pernah diberikan dari Pak Jono atau dari SMK Jogja itu siapa ya? Piri Jogja. Piri, ya. Kemarin kita coba untuk ngobrol dengan Pak Jono terkait dengan kurikulum. Kemarin kita memang sudah diberikan, tapi mungkin untuk tahapan yang selanjutnya ini adalah nanti kurikulum yang nanti kita coba kita aplikasikan ke dalam proses pembelajaran. Kayak gitu Pak Adi. Saya pikir itu dulu terus di follow up Pak. Kemudian kalau yang masalah donasi ya Pak, mungkin sedikit beda sama teman sebelah Pak. Kalau teman sebelah itu kan mereka mensyaratkan bayar sekian, nanti kamu dapat kurikulum, motornya sejumlah sekian, setup bengkelnya seperti ini, kira-kira kan gitu ya Pak, di teman sebelah ya Pak. Kalau di kami sedikit beda Pak. Jadi langkah Pak Karyanto ini sudah benar. Selanjutnya masalah donasi, jujur saja Pak, saat ini donasi mungkin kami tidak bisa terlalu banyak menjanjikan ya Pak, posisi saat ini. Tapi kalau kami ada pasti akan kami prioritaskan, terutama yang SMK biasanya lebih membutuhkan itu yang awal-awal ini Pak. Kalau teman-teman yang sudah kerjasama dengan kami, biasanya mereka sudah punya beberapa dan mereka juga inisiatif kalau kami ada produk baru mereka beli sendiri bahkan. Gitu, tapi teman-teman yang awal-awal ini yang lebih memerlukan, nanti akan kita prioritaskan Pak untuk yang ini. Jadi terus saja Pak disambung sama Pak Jono, kemudian jumlah guru Pak, kami juga minta komitmen juga. Kalau yang sebelah itu mensyaratkan ada 6 guru Pak. Yang saya terenyuh itu kalau di teman-teman SMK itu gurunya cuma 4 dan itu double TKR seperti itu yang sedikit bermasalah mungkin. Jadi intinya begini Pak, Yamaha itu punya sesuatu yang bisa kami berikan ke teman-teman semuanya. Tapi mohon maaf Pak, maaf kalau saya agak kasar sedikit nih Pak. Kami nggak bisa istilahnya ngelola teman-teman itu satu-satu gitu loh Pak. Tapi teman-teman yang lebih aktif pasti akan mendapat lebih banyak. Kira-kira gitu Pak. Jadi kalau kayak Pak Karyanto sudah berkomunikasi dengan Pak Jono, terus saja Pak, teruskan saja itu Pak. Kira-kira gitu Pak Karyanto, Pak Brilian jawaban saya Pak. Siap Pak Aji, jadi apa yang sudah dilakukan Pak Sukaryanto sudah benar, nanti tinggal di follow up Bapak Aji minta tolong. Jadi terima kasih Pak Aji. Pak Ihsan ada tadi yang perlu dijawab nggak? Silakan. Ya saya cuma nambahin aja Pak. Kalau dari sebelah kan ada syarat dana ya, kalau Yamaha kan enggak Pak ya. Cuma ya paling enggak pengertiannya aja gitu. Jumlah motor Yamaha di sekolahan SMK Bapak berapa gitu, tolong disensus dulu Pak. Biasanya sih kalau di saya di Jawa Tengah, ya maaf silakan Pak. Oke, untuk sementara kami kemarin baru pengadaan untuk sepeda motor Yamaha. Kita ada Mio M3, kemudian ada Jupiter Z1, kemudian ada Vixen juga, kemudian di sebelumnya juga ada motor-motor Yamaha yang tipe-tipe lama kayak gitu. Nah, mungkin saya juga mau menanyakan juga Pak terkait dengan pengadaan engine yang baru. Itu bisa enggak kalau umpamanya kita mengadakan tapi jenis
bukan secara on the road, tapi off the road kayak gitu semacam itu Pak. Supaya apa? Karena ini memang untuk proses pembelajaran sehingga tidak perlu untuk di jalan raya, sehingga biaya yang mungkin kami keluarkan jauh lebih ringan semacam itu Pak Iksan. Masalah beli motor off the road Pak, sebenarnya bisa-bisa aja, tapi ada persyaratan ketat. Pertama, motor itu memang tidak di BBN-kan. Artinya kalau mau BBN harus bayar on the road ke dealernya. Kedua, ini memang seperti program-program kalau ada di bank-bank itu ya. Ini untuk hadiah Pak. Artinya kok belum ada pemenangnya gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu yang kita bisa bantu off the road kan. Tapi kalau memang benar ini nanti buat pendidikan, ya mungkin melalui dealernya aja dulu Pak diajukan sehingga bisa diproposalkan ke Yamaha Pusat untuk dibeli secara off the road. Apa cukup jelas Pak? Udah pernah mengajukan memangnya Bapak? Pak Sukaryanto udah pernah Iya. mengajukan? Dulu pernah kami mencoba untuk mengajukan pembelian off the road Pak, tapi ternyata belum bisa. Dan alhamdulillah yang kemarin kita menurunkan 3 unit sudah dikabulkan. Itu melalui Deta Motor kayak semacam itu, yang dealernya di dekat sekolah kami semacam itu, dan terima kasih. Nah, untuk kedepannya kami kan juga harus update juga Pak untuk terkait dengan sepeda motor yang terbaru. Karena jangan sampai yang tadi disampaikan oleh Pak Aji bahwa di luar itu sudah hal-hal yang baru tapi yang dipelajari 20 tahun yang lalu, ya, semacam itu ya Pak Aji ya. Iya Pak Karyanto. Ya. Ya. Oke, saya kira itu mungkin tambahan satu lagi Pak. Kalau umpamanya gini Pak, kami kan juga melayani untuk servis kendaraan, untuk perbaikan perbaikannya, sehingga perlu kami membutuhkan spare part itu di situ. Nah, bisakah kami untuk bisa mendapatkan harga spesial bagi kami, yang mungkin nanti mungkin kami harus berhubungan dengan main dealer terkait dengan itu, apakah bisa dengan harga spesial tersebut Pak? Langsung saya jawab aja ya Pak. Untuk spare part itu langsung berhubungan saja dengan Sumber Baru Motor. Nanti minta bantu Pak Jono saja Pak untuk dihubungkan ke Sentral Yamaha 2 Pak. Karena yang jualan spare part mereka gitu. Tentunya masalah pricing diskon itu mereka punya ketentuan sendiri. Tapi secara umum diskon itu mungkin di angka 15-20% Pak. Kalau Bapak bisa jual lebih banyak, minta lebih boleh. Bahkan bisa sampai 22% itu masih bisa Pak. Tapi tentunya dengan minimal volume ya Pak. Misalkan Bapak sudah bisa jualan 50 juta per bulan ya, tentunya mereka ngasih tambahan juga nggak masalah gitu Pak. Ya, nanti minta bantu ke Pak Jono aja Pak untuk dihubungkan ke main dealer spare part Pak. Baik Pak Haji. SMK sudah jadi bengkel yang resmi Yamaha belum Pak? Belum. Kalau belum ya itu artinya negosiasinya lewat dealer-dealer terdekat lah Pak. Tapi kalau sudah jadi mungkin bisa ditangani langsung oleh cabang kami yang ada di Semarang. Untuk sementara belum Pak. Jadi kami UPJ-nya masih secara belum. Ya Pak Sukaryanto, terima kasih ya. Udah yang lain masih ada beberapa, kita 2 pertanyaan lagi karena waktunya terbatas. Saya akan buka. Jadi saya ingatkan lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi langsung to the point pertanyaan. Dan ini adalah kerjasama Yamaha dan TVMU. Kalau soal nanti sales dan
marketing itu bisa nanti kita obrolkan lebih panjang lagi ya, karena nanti ada kerjasama dan cicilan asik tuh yang mungkin akan jadi bisa dimanfaatkan buat bapak-bapak dan ibu dan sekolahnya. Saya akan buka kepada pertanyaan berikutnya kepada Bapak Robi Gunawan ya. Bapak Robi Gunawan, silahkan bertanya dari mana asalnya dan silahkan to the point. Makasih, Pak. Bentar, Pak. Kita buka dulu, bentar. Silakan Pak Robi. Terima kasih Pak. Saya dari SMK Muhammadiyah Kampung, Lampung Timur, Pak. Yang ingin saya tanyakan sini kan ada beberapa proses yang telah kami lalui, dan selama ini kami tuh belum pernah mendapatkan donasi engine dan unit, Pak. Itu bagaimana prosesnya? Apakah yang harus kami siapkan, Pak? Terus yang kedua, Pak, tadi di situ ada tukar tambah motor lama ke motor baru, Pak, dari Yamaha. Itu proses seperti apa? Apakah pembiayaannya melalui syariah yang sudah ditunjuk atau gimana? Sedangkan di Lampung belum ada yang ditunjuk untuk syariah itu, Pak. Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Pak Robi dari Lampung Timur SMK. Ini Pak Aji dulu, baru Pak Ihsan nih. Soal pertama donasi, yang kedua soal cicilan tukar tambah gitu. Monggo Pak Aji dah. Ya, mungkin dari saya dulu ya Pak. Kalau saya lihat Pak Robi ini, artinya Pak Robi sudah banyak bekerja sama dengan kami melalui dealer kami di Lautan Teduh gitu ya. Tetapi sampai saat ini kenapa belum dapat donasi gitu ya Pak? Ya seperti tadi yang kami sampaikan Pak, saat ini kami belum bisa menjanjikan banyak Pak. Tetapi jika kami punya stok, tentunya teman-teman yang masih baru ini akan menjadi prioritas bagi kami Pak. Jadi tetap sabar saja Pak, tetap jaga hubungan dengan kami, tetap mari kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak kita. Kira-kira gitu Pak Robi. Ya, terima kasih Pak Haji. Jadi intinya Pak Robi harus sabar di Lampung Timur karena jalannya sudah benar, saya dilakukan, tunggu aja. Nah, Pak Ihsan silakan soal tukar tambah nih Pak Ihsan tadi tanyakan. Ya, sebenarnya trade-in kita di seluruh dealer bisa Pak, tapi tergantung dealernya masing-masing. Program trade-in yang khusus tadi yang saya jelaskan, itu terus terang belum sampai Lampung Timur Pak. Tapi kalau Bapak bersedia, itu di situ cabang kami terdekat adalah Lautan Teduh Interniaga ya, di Lampung Timur itu ada. Nah, mungkin bisa hubungi dealer Lampung Timur terdekat, yaitu Lautan Teduh Interniaga, Pak. Baik Pak Ihsan ya, Pak Robi silahkan berhubungan di dealer Lautan Teduh. Jadi itu jawabannya. Oke, terima kasih Pak Robi. Saya akan buka pertanyaan mungkin yang terakhir nih ya, dari Bapak Wahyu dari SMK Purbalingga. Pak Wahyu dari Purbalingga, silahkan memberikan pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu dari SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga. Mau bertanya dengan Pak Haji Handoko. Ini SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga baru membuka jurusan TSM itu 3 tahun yang lalu. Sekarang baru memiliki 1 kelas jurusan TSM. Apakah sebetulnya kami sangat tertarik ikutan kerjasama dengan Yamaha? Kami sudah mempersiapkan motor untuk praktekan anak-anak itu dari merek Yamaha semua. Ada beberapa unit, ada dari Bebek, Matic, dan Sport. Itu bagaimana, apa yang harus kita SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga ajukan untuk ikut kerjasama, dan seperti yang Pak Haji Handoko tadi bilang, katanya untuk donasi engine itu akan diutamakan bagi SMK-SMK yang baru saja
istilahnya baru membuka jurusan TSM begitu. Mungkin singkat saja pertanyaan saya, apakah SMK Muhammadiyah yang baru memiliki satu kelas, setiap jurusannya itu boleh atau bisa ikutan kerjasama dengan Yamaha Motor, begitu Pak? Baik, Pak Wahyu, silakan Pak Aji, pertanyaan dari Pak Wahyu Muhammadiyah 1 Purbalingga. Ya, maaf Pak, saya pindah komputer nih Pak. Oh, pantesan tadi hilang. Iya Pak. Basically kami terbuka sekali untuk kerjasama Pak, dan arahnya kan sudah benar ya Pak. Jadi tinggal tetap di follow up saja, misalkan selama ini sama siapa, sama Mataram Sakti kah, atau sama siapa Pak Wahyu? Ke Mataram Sakti. Ya, itu terus di follow up saja Pak. Nanti kami bantu dari kantor Jogja Pak. Oke, baik Pak. Gitu aja sih Pak kira-kira Pak. Meskipun satu kelas dalam setiap jurusannya itu bisa ikutan Pak? Nggak masalah Pak. Nggak masalah. Nggak masalah. Saya justru mengharapkan tidak ditambah Pak. Baik, baik. Saya justru mengharapkan tidak ditambah. Mendingan bikin satu kelas tapi bagus. Daripada 4 kelas, tapi ya sekedar siswanya banyak saja. Dikit tapi gitu, berkualitas Pak. Gitu lah Pak ya. Iya, gitu Pak. Betul Pak. Gitu Pak Wahyu. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama Pak Wahyu. Oke, ini ada pertanyaan, meski belum MOU, boleh tidak SMK memasang atribut atau iklan Yamaha nih, dari Pak Daryo, SMA Cimanggu Cilacap. Nih, monggo Pak Ihsan, boleh dijawab nggak? Penjualan boleh. Baik Pak, sebenarnya kerjasama kami nggak cuma SMK ya, tapi sekolah-sekolah umum lainnya juga ada kerjasama yang namanya Yamaha Goes to School programnya. Jadi memang kita kerjasama dengan sekolah-sekolahan untuk bisa menaruh penjualan atau periklanan di ini Muhammadiyah mana Pak, kalau boleh tahu nanti supaya saya cari tahu, sudah ada dealer terdekat belum yang saya dengan sekolah Bapak? SMK Muhammadiyah Cimanggu. SMK Muhammadiyah Cimanggu Cilacap Pak. Dealer terdekat di Majenang Pak. Dealer mana yang terdekat? Majenang Cilacap. Oh, Majenang tuh SBR ya? Ya. Oke Pak, nanti kita hubungi supaya bisa kerjasama sama SBM ya. Siap. Sumber berlian motor Pak. Sumber berlian. Oh, sumber berlian. Oke, terima kasih Pak. Bisa sekali kok beriklan. Siap. Oke, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, sekarang waktu 15.43, kita kan hampir jam 16 ya rencananya mentoknya, tapi karena supaya waktunya efisien lagi, saya sekarang akan coba masih dibuka ya. Kita sekarang coba akan memberikan pertanyaan untuk door prize nih. Door prize-nya apa? Door prize-nya adalah helmnya, jumlahnya ada 6 helm. Ada 3, 4, 5, 6 t-shirt dan 6 kaos dari Yamaha. Jadi Bapak nanti akan dikirimkan kalau menang ya. Jadi saya sebutkan tadi, yang pertama adalah nanti saya akan coba bertanya, nanti Bapak bisa raise hand ya. Raise hand, nanti akan kalau benar akan mendapatkan hadiah. Jadi kalau hadiah pertama, hadiah kedua, dan ketiga. Sekarang saya mulai hadiah ketiga dulu. Ya, hadiah ketiga yaitu 1 helm, 1 t-shirt, dan 1 kaos ya. Pertanyaannya ini sangat mudah. Ntar Bapak Aji dan Pak Ihsan yang akan coba benar apa salah ya, coba.
Yang pertama adalah coba sebutkan yang dimaksud dengan 5S itu apa? 5S, raise hand sekarang. Raise hand. 5S yang dimaksud apa? Oke, Pak Wahyu ya, Pak Wahyu dulu. Oke, Pak Wahyu, monggo silakan. 5. Pak Wahyu nge-lag nih ya, Pak Wahyu sinyalnya kurang bagus. Iya Pak. Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Iya, 5S itu terdiri dari sell, service, kemudian spare part, safety, dan standby. Pak Ahmad Ihsan, benar apa tidak nih? Pak Ihsan? Betul, 100% betul. Oke, Pak Wahyu dari Purbalingga menjadi pemenang pertama. Terima kasih. Saya catat di sini, Pak Wahyu. Jadi, oke, Pak Wahyu. Dan tidak boleh ngikutin pertanyaan berikutnya ya, Pak Wahyu ya. Oke, Pak Wahyu juara 3. Lalu pertanyaan untuk pemenang kedua. Pertanyaannya, dengar ya, baik-baik. Sebutkan 7 keunggulan. 7 keunggulan dari motor Yamaha. Silakan. 7 keunggulan. Ada yang raise hand? Ayo contekannya dikeluarkan. Contekannya dikeluarkan. Ini berhadiah 2 helm, 2 t-shirt, dan 2 kaos. Keren banget dari Yamaha. Sebutkan 7 keunggulan. 7 keunggulan. Ayo. Siapa yang nyatat tadi? Ayo, siapa? Waktu masih ada 7 keunggulan. Oke. Oh, jangan Pak Wahyu dulu. Pak Wahyu nih hebat nih, dia nyatet dia. Pak Wahyu udah menang, nggak boleh. Pak Wahyu udah menang, tidak boleh lagi. Kecuali Pak Wahyu menginfakkan dananya, helmnya ke teman-teman yang lain ya. Ayo 7 keunggulan. Silakan. Kalau nggak ada helmnya buat saya nih. Kalau saya boleh ikut jawab nggak Pak? Pak Ihsan. Oh ya, Pak Wahyu Rozi nih ada yang berani. Pak Wahyu Rozi, monggo silahkan menjawab. Bentar. Kita itu dulu kan. Udah di unmute sendiri Pak, di unmute, dinyalakan. Silakan Pak. Oke Pak, mungkin saya Pak ini apakah itu sebenarnya atau saya cari di selain nggak ada. Yang pertama peluncuran programming and math. Yang kedua penyelarasan kurikulum dan modul. Yang ketiga peningkatan kompetensi guru. Yang keempat pengetahuan manajemen sarana prasarana. Yang kelima sponsor. Keenam praktek kerja industri. Yang ketujuh sertifikasi. Tadi kayaknya Pak. Membaca salah. Pak Ihsan kedengaran nggak Pak? Saya cari nggak tahu ya. Putus-putus Pak, cuman kelihatannya pertanyaannya yang salah kayaknya Pak. Keunggulan teknologi Pak. Keunggulan teknologi dan fitur. Ya. 7 keunggulan teknologi dan fitur. Pak Wahyu mau diulang lagi jawabannya? Temanggung Pak, Temanggung. Oh, Pak Wahyu. Oke, saya ganti yang lain ya. Oke, dari siapa lagi? Temanggung tadi Pak, manggil. Ya, Temanggung. Oke, Temanggung. Masuk mana Temanggung? Tadi komplikat Temanggung. Ya, oke Pak. Coba jawab Temanggung ya Pak ya. Iya, silakan. Iya.
Yang pertama Blue Core. Kemudian yang kedua VVA Pak ya. VVA, kemudian yang ketiga keunggulan teknologi AC supplier cloud. Kemudian yang keempat more durable, more strong, more lighter. Kemudian yang kelima stop start system. Kemudian yang keenam eco, dan yang ketujuh advice key system, dan yang kedelapan smart key system. Terima kasih Pak. Oke Pak Ihsan, gimana jawabannya? Betul, cuman yang tadi yang dimaksud for jet and diesel cylinder ya. Oke, ada yang koreksi keempat, dikit, ada koreksi Ya. dikit, tapi pada umumnya udah benar ya Pak Ihsan ya? Ya, dia nyebutkan 8, syaratnya 7 Pak. Tapi yang dimaksud saya tahu, nomor 4 tadi adalah for jet piston sama diesel cylinder. Oke, siap. Jadi benar ya Pak, kita berikan juara 2 ya Pak ya, Pak Ihsan ya. Ini jangan-jangan Pak Ihsan. Terima kasih Pak. Pak Ihsan nyontek dengan Pak Ihsan nih kali ini. Tadi dikasih tahu Pak. Oh dikasih tahu, pantesan. Ya oke. Terima kasih. Oke, juara 2. Dikasih keterangan tadi Pak. Ya, oke, juara 2 Pak Ihsan dari Ngadirejo Temanggung yang mendapatkan hadiah 2 helm, 2 kaos, dan 2 t-shirt yang keren-keren. Nah, terakhir nih, mendapatkan 3 helm. 3 helm keren, t-shirt, dan kaos 3 masing-masing. Pertanyaan ini dengarkan ya. Ini kayaknya gampang, tapi sebenarnya harus hati-hati. Angkanya harus benar, harus hati-hati. Ini kayaknya mudah. Ada 3 nih pertanyaan. Berapa SMK yang saat ini sudah menjadi sekolah binaan Yamaha? Berapa jumlahnya? 1. Kedua, sekarang jumlah dealer Yamaha yang syariah ada berapa? Ada 2 pertanyaan tuh. Ya. Ada 2 pertanyaan. Berapa jumlah SMK yang sekarang menjadi binaan Yamaha? Yang kedua adalah sekarang ini berapa jumlah dealer syariah yang dimiliki oleh Yamaha. Angkanya jangan salah. Oke, Pak Sukaryanto. Pak Sukaryanto, monggo, silakan jawab. Untuk yang sekolah binaan ada untuk yang 53 SMK. Salah. Aduh. Salah. Oke, yang lain. Yang 700 itu, Pak. Nah, benar. 718. Enggak, salah, udah. Enggak bisa. Purworejo, Pak. Purworejo, mana Purworejo? Silakan, Purworejo. Monggo. Iya, Pak. Jadi yang sudah kerjasama, yang sudah diberikan donasinya itu dari tahun 2003, itu ada 700 SMK, tetapi yang menjadi kelas khusus Yamaha baru 51 SMK, Pak. Itu dengan kurikulum standar Yamaha Technical Academy. Aduh, salah Pak, masih. 700-nya udah bener, tapi belakangnya salah. Ya, kasih. Yang lain. Apa sih? Arif. Assalamualaikum, Pak. Ya, siapa nih? Saya dari Pak Wuli. Ya, Pak Wuli ya. Oke, monggo. Ya. Kami dari SMK Muhammadiyah 1 Muntilan. Ya. Dari yang pertanyaan yang pertama, tadi berapa mulai dari tahun 2003 sampai saat ini Yamaha sudah mendonasikan mesin dan motor ke lebih dari 700 SMK, 51 SMK. Jadi dari sekarang sampai dari 2003 sampai 2019 ada 718 SMK. Ya, pertanyaan itu benar. Oke, bagus. Satu lagi. Kalau satu lagi. Yang jadi syariah tadi ada 51.
Salah. Salah. 40 dealer, Pak. 40 ya, Pak. 40 dealer, Pak. 40 dealer ya. Oke, 40 dealer. Ya, baik. Pak Weli dari Mutilan. Ya, Anda beruntung menjadi juara pertama ya. Ya, dapat 3 helm, 3 t-shirt segala macam. Oke. Baik, Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, waktu pas sekali 15.55, artinya ada 5 menit menjelang 16, jam 16 sesuai dengan rencana. Sebelum kita tutup, mungkin ada kata yang bisa disampaikan untuk penutup ini dari Pak Ihsan. Pak Ihsan, monggo diberikan kata penutup, lalu mungkin Pak Aji kalau ada tambahan. Gitu Pak Ihsan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kami dari keluarga besar Yamaha dan keluarga besar Muhammadiyah sudah kerjasama. Jadi harapan saya ke depannya ini akan langgeng dan terus sepanjang masa. Amin. Karena buat saya Yamaha ya Muhammadiyah, ya Muhammadiyah Yamaha. Oh, tagline-nya bagus tuh, Pak. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aji, mungkin ada tambahan, silakan. Silakan. Sorry Pak, saya netting nih Pak. Jadi kalau saya lihat kan teman-teman sudah on the track gitu ya, jadi minta tolong tetap di follow up saja, karena seperti yang saya bilang, yang menentukan keberhasilan kerjasama kita itu lebih kepada keaktifan teman-teman semua untuk terus berhubungan dengan kami gitu Pak, karena kami punya keterbatasan Pak. Misalkan kami di Jawa Tengah itu punya orang tidak lebih dari 10 orang Pak, sementara SMK binaan kami di Jawa Tengah itu mungkin hampir 60 SMK gitu Pak. Jadi saya harapkan keaktifan rekan-rekan semua untuk terus berhubungan dengan kami. Itu saja Pak Brilian, terima kasih Pak. Baik Pak Aji, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya kira ada bagusnya ini menjadi bagian tim ya, kita bisa membuat satu grup untuk siang dan sore hari ini, artinya grup yang bisa kita follow up agar nantinya sesuai dengan keinginan Pak Ihsan bahwa insya Allah Yamaha adalah Muhammadiyah, Muhammadiyah Yamaha akan terus langgeng gitu ya. Begitu juga Pak Aji. Jadi nanti kita adakan bikin grup insya Allah ya. Baik Bapak-bapak, alhamdulillah acara kita berlangsung lancar, diberikan kelancaran oleh Allah. Ada baiknya kita semua mengucap hamdalah untuk kesuksesan nanti berikutnya. Membaca hamdalah dimulai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti di lain kesempatannya. Pak Ihsan dan Pak Aji, terima kasih sekali. Terima kasih, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aji. Oh, Pak Aji di situ juga.